Di video kali ini kita akan bahas lengkap terkait dengan panduan dari jadwal tes CPNS 2023, mulai dari pembuatan akun, kemudian lihat formasi penerimaan atau pembukaan di mana, kemudian syarat-syarat dan juga tahapan dari tes CPNS 2023 ini apa saja. Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi tonton video yang sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri, dan itu masih di channel Mr. Mili. Dan terima kasih teman-teman untuk semuanya yang selalu memantau informasi perkembangan, baik itu melalui YouTube aku ataupun melalui Instagram aku terkait perkembangan dari tes penerima CSN, baik itu CPNS dan juga P3K, khususnya tahun ini 2023. Dan ini memang sudah beberapa hari ya dari rilis jadwal penerimaan CSN 2023 yang juga sudah resmi diumumkan oleh pihak BKN melalui Instagram resminya. Dan kita akan bahas lengkap panduan dari jadwalnya, mulai dari apa itu masa sanggah, kemudian kapan pembuatan akun, syarat-syaratnya apa saja, ataupun nanti hal-hal teknis yang sering ditanyakan oleh teman-teman pelamar CPNS 2023 ini. Kita akan bahas, kita akan jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewatkan, dan jangan lupa bantu share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat atau mungkin teman kalian membutuhkan informasi ini. Untuk teman-teman calon pelamar CPNS dan juga sekolah kedinasan yang membutuhkan terkait dengan bimbingan belajar persiapan menghadapi tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang diselenggarakan. Selain dari pembelajaran materi SKD CAT dari dasar, kalian juga akan mendapatkan fasilitas kelas sharing terkait dengan persiapan-persiapan dari tes CPNS, dan juga tentu ada bahas soal setiap hari mulai dari hari pertama gabung bimbel. Jika kalian berminat, silakan kalian DM ke Instagram aku Mili Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu agar persiapan menghadapi tes CPNS dan juga sekolah kedinasan kalian semakin maksimal. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, bahwa pertanggal 21 Agustus 2023 telah keluar rilis resminya terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023. Dan ini sudah resmi diumumkan juga di Instagram BKN, yakni bkn.go.id official. Kalian bisa cek di sana terkait dengan masa pendaftaran. Dan ini banyak teman-teman juga yang bertanya terkait dengan panduan ini, dan mereka masih bingung atau mereka mungkin masih awam ya terkait dengan jadwal penerimaan ini. Dan kita akan bahas mulai dari yang pertama. Kita lihat jadwalnya, kalian bisa simak di sebelah sini. Ini sudah saya tampilkan tabelnya. Yang pertama adalah jadwal penerimaan ya CPNS tahun 2023. Dimulai dari pengumuman seleksi. Nah, pengumuman seleksi ini mulai tanggal 16 sampai dengan 30 September tahun 2023. Pada pengumuman seleksi ini, maksudnya bagaimana? Pengumuman seleksi ini adalah kalian nanti bisa melihat formasi atau instansi apa saja yang akan membuka atau merilis penerimaan CSN, mulai dari kuotanya, syarat-syaratnya, atau mungkin nanti instansi-instansi apa saja yang membuka. Nah, ini akan diumumkan per tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023. Jadi masa 16 September sampai 30 September itu masa di mana formasi baik instansi daerah, baik instansi pusat akan men-share ya terkait dengan jadwal ataupun formasi apa saja yang mereka buka, kuotanya berapa, kemudian di mana saja penempatannya, dan ini akan diumumkan per tanggal 16 sampai 30 September 2023. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa banyak juga yang bertanya, tahun ini kan dibuka penerimaan CPNS ya, ada yang pusat, ada yang daerah. Itu bagaimana? Ada juga yang bertanya, daerah saya tidak buka, tetapi saya nggak bisa daftar. Contohnya seperti ini. Formasi penjagaan Kemenkumham, misalnya daerah Kota Bengkulu tidak membuka ya. Nah, apakah Polsuspas atau Kemenkumham ini tidak buka juga di Kota Bengkulu? Jadi untuk hal seperti itu atau untuk informasi itu, kalian harus ketahui dulu apa itu instansi pusat dan instansi daerah. Jadi kalau instansi pusat itu diantaranya kementerian dan juga lembaga. Kalau instansi daerah itu seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Biasanya kalau pemerintah kabupaten kota provinsi ini untuk tahun ini dibuka P3K, seperti P3K teknis guru, P3K kesehatan. Nah, itu
masuknya biasanya ke instansi daerah ya, daerah seperti kabupaten kalian atau kota kalian. Tetapi kalau instansi pusat seperti Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga kejaksaan ya, nah itu kan masuk instansi pusat. Jadi walaupun kota kalian tidak membuka, misalnya kota Bengkulu tidak membuka, penjaga tahanan baik itu formasi Polsuspas atau Kemenkumham tidak ada kaitannya dengan kota kabupaten kalian tidak membuka karena dia instansinya instansi pusat. Yang ada di daerah itu adalah perwakilannya, walaupun ya per domisili, maksudnya daftar itu ya Kanwil provinsi, Kanwil Kemenkumham ya di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kan itu kan perwakilan saja, kantor perwakilan. Walaupun penempatan dan kerjanya nanti di lapas atau rutan ya di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu, tetapi untuk tesnya itu tetap mereka mengikuti panduan di Kemenkumham. Jadi kuncinya kalau Kemenkumham buka, berarti penjaga tahanan itu buka. Jadi walaupun kota kalian tidak buka. Jadi itu ya yang membedakan antara pemerintah kota dan juga pemerintah pusat ya, atau instansi daerah dan juga instansi pusat. Selanjutnya pendaftaran seleksi. Jadi kalau 16 sampai 30 tadi pengumuman ya dari masing-masing formasi dan instansi akan membuka. Kemudian lihatnya di mana? Nah, biasanya saat diumumkan ya, misal Kemenkumham itu akan mengumumkan formasi apa saja yang dibuka, kemudian jadwal tahapan tesnya apa, kemudian kuotanya berapa. Nah, itu biasanya akan di-share berupa PDF ya. Jadi ada file PDF-nya. Nah, aksesnya di mana? Aksesnya kalian bisa lihat di web resmi dari instansi yang ingin kalian lamar atau bisa ke akun sosial media dari instansi yang ingin kalian lamar. Contohnya kalau Kemenkumham biasanya akan di-share di website resminya penerimaan CPNS kemenkumham.go.id, atau kalau instansi daerah biasanya di website pemerintah daerahnya atau website BKD dari daerahnya, atau bisa melalui sosial medianya ya. Kalau seperti kejaksaan itu di Biro Kejaksaan atau Kejaksaan RI ya. Nah, kalian bisa pantau informasinya di sana, baik di website ataupun baik di akun sosial medianya, dan juga nanti di akun SSCSN itu ada satu menu. Kalau sekarang belum kita bisa akses ya. Jadi ada satu menu di website atau portal SSCSN tersebut. Kalian bisa melihat terkait dengan informasi apa saja yang dibuka, kemudian kuotanya berapa. Mungkin nanti akan langsung dialihkan ke website resmi dari penerimaan dari instansi yang membuka penerimaan CSN 2023. Dan tentunya nanti kalian tinggal download terkait dengan PDF-nya, kemudian kalian baca persyaratannya, kemudian kalian lihat tahapannya, kuotanya berapa, penempatannya berapa, nanti ada semua di sana. Dan masuk ke pendaftaran seleksi atau nomor 2 ini, pendaftaran seleksi ini tanggal 17 September sampai 6 Oktober ya, kurang lebih hampir setengah bulan lebih ya, 2 atau 20 hari ya. Jadi untuk pendaftaran seleksi ini adalah masa di mana kalian mendaftar penerimaan CPNS. Nah, mendaftar penerimaan CPNS ini baik kalian formasi apa saja, instansi apa saja, melalui satu portal yakni sscsnbkn.go.id. Jadi pendaftaran CPNS itu online, tidak ada yang offline ya, tidak ada kalian datang kemana, tidak ada kalian antar surat kemana, semua pendaftaran melalui online ya, melalui satu portal ya, sscsnbkn.go.id. Baik kalian melamar instansi kejaksaan, Kemenkumham, atau P3K sekalipun, atau instansi daerah seperti P3K guru, P3K tenaga kesehatan, mendaftarnya tetap sama ya di sscsnbkn.go.id portalnya. Nah, pasti kalau saat pembukaan nanti portal itu akan sangat susah diakses ya. Maklum saja, ratusan ribu orang mengakses satu portal ya. Bayangkan saja ratusan ribu orang yang hanya masuk satu akses pintu. Nah, pasti akan lambat loading, sering gangguan, kemudian nanti mungkin saat diupload kemudian itu tidak tampil dan teknis lainnya, dan itu adalah hal yang biasa. Jadi solusinya kalian coba terus, kemudian kalian lihat di jam-jam yang tidak sibuk seperti di malam hari mendaftar, atau mungkin nanti kalian pastikan akses sinyal kalian baik. Nah, itu untuk mendaftar di akun SSCSN-nya. Jadi masa 17 September sampai 6 Oktober ini kalian adalah masa mendaftar. Jadi mendaftar SSCSN ini disinilah tanggal 17 inilah mulai kalian membuat akun. Jadi bukan dari sekarang. Pembuatan akun SSCSN itu dimulai pada 17 September sampai dengan 6 Oktober ya. Jadi masa pendaftaran itu online itu dimulai dari pembuatan akun, kemudian pemilih formasi, kemudian mengisi data,
kemudian memilih kalian formasinya P3K atau CPNS, kemudian di sana mengupload dokumen, kemudian cetak kartu pendaftaran dan selesai. Tinggal menunggu pengumuman dari penerimaan tahapan pendaftaran seleksi ini atau seleksi administrasi ini. Nah, jadi itu ya, pendaftarnya melalui online, melalui laman sscsn.bkn.go.id. Formasi apapun, kemudian instansi apapun melamar satu portal, tetap di sscsn.bkn.go.id. Kemudian yang ketiga adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini maksudnya adalah pada tanggal 17 September sampai 9 Oktober ini, masa di mana panitia dari masing-masing instansi akan menyeleksi terkait dengan data kalian, unggahan kalian, kemudian syarat-syarat sudah terpenuhi atau belum. Jadi tidak ada lagi melampirkan berkas fisik. Ada yang bertanya, Bang, ini surat lamarannya berapa lembar, kemudian fotonya berapa lembar dicetak? Tidak ada lagi. Sekarang semuanya online. Jadi cukup mengunggah berkas saat pendaftaran seleksi tadi di akun SSCSN. Di menu akhir nanti upload dokumen. Nah, dokumen ini tergantung dari formasi yang ingin kalian lamar. Masing-masing formasi, masing-masing instansi memiliki tentuan dan perbedaan masing-masing dari dokumen atau syarat-syaratnya. Jadi itulah kenapa saat masa pengumuman seleksi ini kalian download dulu PDF-nya, kalian baca, kalian siapkan. Jadi jangan langsung buru-buru daftar. Karena pendaftaran masih lama ya, 17 September sampai 6 Oktober. 6 Oktober pun kalian mau daftar ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak harus 17 September buka 17 September daftar ya. Nanti biasanya akan banyak kekeliruan atau webnya sering down. Tanggal 20 September mau daftar nggak apa-apa. Atau misal 5 Oktober daftar nggak apa-apa ya. Selagi masih dalam rentang waktu 17 September sampai 6 Oktober. Nah, seleksi administrasi ini artinya seleksi di mana para panitia dari masing-masing instansi itu akan menseleksi berkas kalian. Nah, disinilah jangan sampai salah, berkas yang kalian unggah, kemudian data yang kalian isi, kemudian formasi apa yang kalian pilih, jangan sampai salah saat mengisi data di sscsn.bkn.go.id. Kalau dulu itu ada namanya verifikasi berkas asli ya. Jadi kalian datang kemana membawa berkas asli. Nah, sekarang tidak ada. Semua berkas asli, semua syarat-syarat itu kalian scan dalam bentuk asli, tidak fotokopian, tidak juga legalisir, dalam bentuk asli dan diupload ke web SSCSN. Itulah yang nanti akan diperiksa panitia. Jadi yang diperiksa itu berkas-berkas kalian nanti secara manual satu-satu berkas kalian. Jadi tidak by system ya. Panitia nanti melihat, oh ini berkasnya kurang, oh ini kebalik berkasnya, ya udah nanti gugur. Itulah kenapa harus hati-hati saat mendaftar melalui web sscsn.bkn.go.id. Jadi itulah kenapa sampai 9 Oktober, karena 6 Oktober itu penutupan pendaftaran ya, CPNS dan juga P3K. Nah, sampai 9 Oktober jadi 6, 7, 8, 9 ada 3 hari waktu dikasih oleh pihak panitia dari pusat, dari BKN dan juga Kemenpan RB untuk para panitia di masing-masing instansi mengecek berkas kalian dan juga merekap nama-nama yang nanti akan diserahkan sebagai syarat atau sebagai nama-nama yang lulus ke tahapan selanjutnya dari tahapan administrasi menuju ke tahapan SKDCAT. Nah, kemudian yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, pengumuman ini mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 ya pengumuman ini. Jadi 10 sampai 13 Oktober itu pengumuman dari kalian yang mendaftar CPNS atau P3K ini dinyatakan lulus atau tidak ya pada tahapan administrasi ini. Pengumumannya di mana? Pengumumannya bisa kalian lihat di akun ya SSCSN kalian. Jadi saat pembuatan SSCSN itu kalian buat akun dulu tadi. Nah, akun tersebut jangan sampai lupa kalian passwordnya, jangan sampai lupa nicknya. Nanti akun tersebut akan kalian bisa melihat pengumuman ya hasil lulus atau tidak dari tahapan administrasi ini. Jadi lihatnya di akun SSCSN kalian atau nanti kalian bisa melaju ke portal dari website instansi masing-masing. Kalau Kemenkumham selain di akun nanti diumumkan kalian lolos atau tidak, nanti akan diumumkan juga nama-nama terlampir di website CPNS kemenkumham.go.id. Kemudian ini ada nomor 5 dan juga nomor 6, masa sangga dan jawab sangga. Kemudian nomor 7, pengumuman pasca sangga. Nah, kita langsung bahas ya, 5, 6, 7, 8, penarikan data final sampai itu. Nah, untuk masa sangga ini artinya masa di mana kalian memprotes dari hasil seleksi ya. Contohnya ini khusus protes ini khusus untuk teman-teman semua yang tidak lulus ya tahapan administrasi. Jadi setelah diumumkan pada tanggal 10 sampai 13 nanti pengumuman administrasinya
Nanti setiap instansi itu berbeda-beda. Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11 ya diumumkan ya. Tentu kalian pantau akun SCSN-nya. Nanti diumumkan di akun SCSN, maaf Anda tidak lolos karena, nah nanti dikasih alasan tidak memenuhi syaratnya atau TMS-nya gara-gara apa? Ijazah kalian kebalik atau misalnya kalian tidak melapor surat lamaran. Nah kalian bisa menyanggah. Menyanggah itu artinya memprotes ya hasil dari panitia yang dikeluarkan panitia bahwa kenapa kalian nggak lolos. Nah, untuk masa sanggahnya itu di mana kalian protesnya? Tetap kalian saat membuka akun nanti ada tulisan kalian, maaf Anda tidak lolos atau tidak memenuhi syarat. Di bawahnya ada satu kolom biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu tempat kalian menyanggah nanti ya hasil dari panitia. Nah, kalian bilang di sana kalian ingin menyanggah ataupun memprotes hasil. Tuliskan alasannya kenapa kalian tidak lolos tersebut. Yang perlu kalian ingat adalah masa sanggah ini adalah kesalahan dari sistem atau panitia, bukan kesalahan dari peserta. Maksudnya bagaimana? Jadi saat diumumkan nanti kalian gugur, kalian mau protes, nah kalian pastikan kesalahan kalian itu dari panitia. Mungkin panitia keliru, karena kan banyak berkas yang mau diseleksi ya. Apalagi secara online, mungkin ada kelewat ya, kalau dilihat kelewat mungkin malam hari sampai lembur panitianya. Kemudian sistem, dalam arti sistem ini kesalahan sistem saat kalian upload ternyata itu gangguan, error ya. Nah padahal kalian sudah upload. Nah kalian di sana ditulis nanti saya sudah upload. Nanti saat kalian protes itu akan dicek panitia. Mungkin TMS-nya kalian tidak lolos tersebut karena ijazah kalian belum diupload. Padahal kalian sudah. Nah kalian tulis di sana pada masa sanggah tersebut kalian protes ya. Nah nanti akan dicek kembali panitia. Oh ternyata dia ini sudah upload. Nah sudah upload ya atau sudah ada ijazahnya. Nah ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian lolos ke tahap berikutnya. Jadi setelah protes kalian bisa saja lolos ya. Tetapi kalau kesalahan dari panitia, dari peserta, contohnya kalian memang tidak mengupload ijazah atau kalian salah format surat lamaran ya. Kemudian kalian protes karena kalian tidak lolos karena dibilangnya TMS-nya tidak memenuhi syarat, ijazah kalian tidak diupload. Padahal memang kalian tidak mengupload ijazah, kalian protes, itu tetap tidak akan lulus. Jadi intinya kesalahan tersebut dari panitia atau dari sistem. Kalau dari peserta tidak akan lolos masa sanggah ya, dan atau protesnya itu akan ditolak. Nah kemudian jawaban sanggah itu pada 14 sampai 18 Oktober setelah protes tadi, kemudian akan diumumkan lagi masa sanggahnya. Ini lolos nggak protesnya, ini lolos tidak lolos atau lolos masa sanggahnya. Nah data final ini, penarikan data final nomor 8 dari 24 sampai 26 Oktober. Itu maksudnya 26 Oktober itu sampai terakhir penarikan data final. Jadi yang lolos masa sanggah, yang lolos karena protes, kemudian yang lolos murni dari tahapan administrasi digabungkan, kemudian akan diumumkan oh ini nama-namanya yang lolos ke tahapan berikutnya yakni tahapan SKDCAT. Nah diumumkan masa sanggah tersebut di mana? Tetap di akun SCSN atau di website resmi dari instansi masing-masing. Nah kemudian kalian penjadwalan SKD CPNS ya. Nah nanti masa tanggal 27 sampai 30 Oktober ini nanti panitia akan menjadwalkan kalian yang lolos tadi dari administrasi, kemudian akan dijadwalkan si A informasi ini, instansi ini SKDCAT-nya di mana, penempatan tesnya di mana, hari apa, sesi keberapa, jam keberapa ya. Nah kemudian yang nomor 10 tanggal 31 Oktober sampai 3 November itu akan diumumkan daftar peserta, waktunya, tempat SKD CPNS pelaksanaannya di mana. Nah itu akan diumumkan oleh panitia ya, masing-masing instansi, baik melalui portal kemudian melalui website resmi. Kalau Kemenkumham itu di CPNS kemenkumham.go.id ya, itu akan diumumkan ya terkait dengan jadwal jadwal dari pelaksanaan SKDCAT ini. Nah tentu di sini kalian nanti akan diminta untuk mencetak kartu ujian SKDCAT. Cetaknya di mana? Cetaknya di akun SCSN kalian masing-masing. Nanti di akun SCSN itu kalian nanti buka kembali, kemudian kalian tinggal cetak ya, cetak kartu ujian SKDCAT. Jadi cetaknya di sana, bukan cetaknya di website atau di mana, cetaknya di akun SCSN bkn.go.id. Di kartu tersebut akan tertera nanti kalian tesnya hari apa, kemudian tempatnya di mana, kemudian jadwal sesi keberapa, nanti di sana di kartu tersebut lengkap. Kalian print, kalian bawa saat pelaksanaan SKDCAT. Nomor 11 pelaksanaan SKDCAT mulai dari tanggal 4 sampai 13 November 2023. Jadi pelaksanaan SKDCAT ini ya cuma 1 hari kalian datang, tidak setiap hari, sesuai dengan jam
tanggal hari apa, sesi keberapa, dan di mana kalian tesnya. Nanti untuk tempat tesnya itu ada yang bertanya di mana. Nanti kan sudah diumumkan di kartu tersebut di mana kalian tesnya, atau di website tersebut kalau cpns.kemenkumham.go.id ya. Jadi diumumkan tempat tes kalian, itu nama kalian, tempat tes kalian, jam berapa kalian datang. Jadi cuma sehari itu aja datang SKD CAT. Udah selesai, udah pulang ya. Jadi nggak tiap hari untuk pelaksanaan SKD CAT ini. Kemudian pengelolaan nilai SKD CPNS ini dilakukan oleh panitia mulai dari 11 sampai 14 November. Kemudian tanggal 13 pengumuman hasil SKD CPNS mulai dari 15 sampai 17 November. Jadi rentang tanggal 15 sampai 17 November ini masa di mana kalian akan mendapatkan pengumuman kalian lolos atau enggak masa SKD CAT ini. Pengumumannya sama ya, biasanya di website instansi masing-masing. Kalau Kemenkumham cpns.go.id, cpns.kemenkumham.go.id, atau kalian bisa melihat di portal ya, website ataupun di sosmed dari akun atau dari formasi dari instansi yang ingin kalian lamar. Nah, 14-15 ini ada masa sanggah lagi. Nah, masa sanggah ini maksudnya apa? Masa kalian protes lagi kalau misal hasil SKD CAT kalian tidak sesuai, atau nilai yang kalian dapatkan kemudian yang ditampilkan yang lolos ya. Nanti kalau lolos SKD CAT itu ada tabelnya. Kalian dapatnya berapa, kemudian TWK, TIU, TKP berapa, nilai akhirnya berapa. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan hasil kalian dapatkan, kalian protes di sana. Jadi protesnya di mana? Tetap ya, protesnya itu di akun SSCSN kalian. Kemudian jawab sanggah. Nah, kalian akan dicek ya jawaban sanggah ini ya, apakah lolos atau tidak protes dari nilai yang kalian dapatkan. Jadi sanggah ini adalah mereka yang tidak lolos aja. Kalau udah lolos nggak perlu lagi mengikuti masa sanggah. 16 pengelolaan nilai SKD CPNS hasil sanggah. Kemudian pengumuman pasca sanggah. Nah, pengumuman pasca sanggah ini pengumuman di mana kalian nanti akan diumumkan yang lolos CAT itu, baik yang murni atau melalui masa sanggah, itu akan diumumkan secara bersama-sama dan akan melaju ke tahap berikutnya, yakni tahapan SKB. Nah, tahapan SKB CPNS non CAT. Nah, non CAT ini maksudnya tahapan SKB ini perlu teman-teman ketahui ya. Jadi masing-masing formasi instansi memiliki ketentuan tes SKB masing-masing. Kalau administrasi itu sama semuanya ya. Kemudian SKD CAT sama semuanya, formasi instansi apa saja sama tesnya. Tapi kalau SKB berbeda-beda tergantung dari formasi yang ingin kalian lamar. Kalau penjaga tahanan SKB-nya nanti ada kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara uji keterampilan. Kalau kejaksaan, pengawal tahanan atau penjaga tahanan nanti SKB-nya ada bela diri, kemudian ada tes kesehatan, ada tes psikotes. Nah, kemudian misalnya formasi CPNS perawat ya, SKB-nya nanti ada praktek kerja. Nah, kemudian nanti masing-masing ya, masing-masing formasi memiliki tesnya masing-masing. SKB ini artinya seleksi kompetensi bidang, artinya sesuai dengan bidang yang kalian lamar, tesnya juga berbeda-beda tergantung dari formasi yang kalian lamar nantinya. Nah, ini ada pelaksanaan SKB CPNS non CAT. Non CAT ini nanti ada SKB-nya yang bukan menggunakan CAT, tapi ada formasi yang tetap menggunakan SKB CAT. Jadi CAT di SKB ini contohnya seperti mungkin formasi perawat ya, nanti ada SKB CAT-nya. Nah, CAT-nya itu soal-soalnya soal-soal tentang keperawatan, dunia medis ya, dunia kesehatan. Jadi bukan seperti TWK, TKP, enggak lagi. Jadi soal di CAT SKB ini adalah soal-soal dari formasi yang dilamar. Nah, SKB CAT ini biasanya hanya untuk formasi diploma atau formasi sarjana. Kalau istilah TA tidak digunakan. Kalau istilah TA itu adalah non CAT ya, tadi tidak menggunakan SKB-nya CAT. Dan tanggal 20 pemilihan titik lokasi SKB CPNS oleh CAT dengan CAT oleh peserta seleksi. Ini khusus yang SKB-nya menggunakan seleksinya ada CAT-nya. Kalau yang formasi asli TA nggak ada ya, nggak ada menggunakan CAT. Kemudian penarikan data final dan penjadwalan SKB CPNS dengan CAT, pengumuman daftar peserta, waktu tempat SKB CPNS dengan CAT, ini diumumkan semua di website ya, website dari formasi yang kalian lamar atau nanti di akun SSCSN kalian. Pelaksanaan SKB CPNS dan CAT. Kemudian tanggal 24 adalah 18 sampai 30 Desember 2023, ini di masa dimana nilai SKD yang kalian dapatkan, nilai SKB kalian akan digabungkan, kemudian akan dikumpul sekali untuk menentukan kalian lolos menjadi CPNS atau tidak ya. Nah, ini akan diumumkan, akan diambil pada masa 18 tambah 30 Desember. Jadi integritas ini pengumpulan nilai kalian.
Nah, kemudian ini dilakukan panitia ya. Kemudian pengumuman kelulusan ini, nah pengumuman kelulusan kalian bisa melihat ya lulus atau tidak pada 31 Desember sampai 7 Januari. Jadi masing-masing instansi akan mengumumkan dalam rentang waktu 31 Desember 7 Januari. Misalnya Kejaksaan mengumumkan kelulusan ASN-nya, lolos atau enggak CPNS-nya itu pada 6 Januari mungkin, atau ada 31 Januari nanti itu instansi Kemenkumham. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti pengumuman kelulusan, kemudian ada masa sanggah lagi. Nah, kalian menyanggah kalau misalnya kalian protes ya, kalian nggak lolos, ternyata nilai SKB kalian tidak sesuai yang sesuai kalian dapatkan tadi. Nah, kalian protes lagi. Kemudian data final yang benar-benar final itu pada nomor 29, kalian nanti melihat di sini mana yang memang lolos kalian atau tidak, kemudian atau kalian nanti tidak lolos masa sanggah pada pengumuman akhir ini. Jadi pada pengumuman kelulusan masa sanggah 11 sampai 17 Januari ini semuanya ya, semua yang lolos baik yang murni atau tidak atau melalui masa sanggah, masa protes ini akan diumumkan pada rentang waktu ini. Nah, itulah ya. Jadi untuk alur ya dari pendaftaran tes CPNS ini. Nah, ini ada yang banyak juga yang bertanya ya, apakah harus datang semuanya setiap hari saat tes ya? Dan juga bagaimana kami ini yang jauh ya. Nah, ini banyak teman-teman yang bertanya. Karena kalau kita lihat dari jadwal ini, masa pendaftaran CPNS itu mulai dari September, mulai dibuka 17 September sampai akhir ya, akhir untuk penetapan NIP ya pada Maret. Artinya kurang lebih 6 sampai 7 bulan pelaksanaan SKDCAT. Nah, pelaksanaan CPNS ini ya. Nah, apakah selama 6 bulan itu kita datang tiap hari atau bagaimana? Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Pelaksanaan CPNS itu tesnya ada 3. Pendaftaran online, SKDCAT, SKB. Nah, pendaftaran online ini kalian melalui online, tidak perlu datang kemana-mana, cukup kalian duduk di rumah di mana pendaftaran melalui online, pengumuman hasilnya melalui online, isi datanya melalui online, melalui sccn.bkn.id. Itu ya tahapan ke-1. Lulusnya nanti melalui online juga, tidak perlu datang kemana-mana. Lolos tahapan administrasi, masuk ke tahapan kedua adalah SKDCAT. Nah, SKDCAT ini kalian datangnya cuma sehari ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya hari Rabu tanggal berapa ya, tanggal 15 ya November kalian SKDCAT misal ya. Nah, kalian datangnya hari itu aja ya, nggak perlu hari lain, jadi cuma sehari datangnya. Kemudian pengumumannya juga nanti secara online juga, lolos SKDCAT. Lolos SKDCAT masuk ke tahapan 3 SKB. Nah, tahapan ketiga ini, SKB ini yang terakhir, kalian datang lagi biasanya sehari atau 2 hari, tergantung dengan banyaknya tahapan seleksi atau seleksinya apa saja. Ada yang sehari, ada yang 2 hari. Kalau seperti Kemenkumham penjaga tahanan itu 2 hari biasanya. 1 hari datangnya kesemaptaan, kemudian 1 hari lagi datangnya itu saat wawancara pengamatan fisik dan uji keterampilan. Nah, jadi cuma 3 hari kalian datang selama waktu 6 bulan ini. Pendaftaran online nggak perlu datang karena online. Kemudian SKDCAT sehari datangnya. SKB ini ada yang sehari, ada 2 hari. Kalau 2 hari berarti 4 hari ya kalian datang. Cuma 4 kali datang ya pelaksanaan tes. Kalau sehari berarti cuma 3 kali kalian datang. Atau 2 kali ya, 2 kali. Karena SKDCAT sekali, SKB sehari. Ada kalau 2 hari, SKDCAT sehari, SKB-nya 2 hari. Jadi cuma 3 hari kalian datang. Jadi tidak perlu. Nah, jadi tidak mengganggu kalian yang masih kuliah, kalian yang bekerja. Ya kalau saat pelaksanaan waktunya, ya kalian tinggal datang ya, izin kalau lagi kuliah ya, atau lagi kerja kalian izin. Jadi tidak perlu datang setiap hari. Nah, itu yang penting teman-teman ketahui. Karena banyak juga yang bingung bertanya apakah datang tiap hari atau gimana. Kalau lihat di jadwal ini kan memang lama, tapi ini kan prosesnya, ada yang panitia yang bekerja di sini, ada yang panitia, ada yang pesertanya kapan datang. Nah ini ya, jadi alurnya seperti itu. Terkait dengan syarat-syaratnya apa saja, pasti kalian siapkan 5 dokumen terlebih dahulu. Dokumen umumnya KTP ya, kalau belum ada KTP, surat perekaman KTP, atau kalau ingin mendaftar di luar wilayah domisili ya, seperti Kemenkumham penjaga tahanan itu bisa lampirkan surat keterangan domisili ya, sesuai dengan alamat domisili yang ingin kalian daftar. Kemudian ijazah terakhir sesuai dengan ijazah yang ingin kalian lamar. Kalau formasinya menggunakan ijazah SLTA ya, berarti kalian daftar menggunakan ijazah SLTA. Kalau yang diminta D3 berarti D3. Tidak bisa kalau ijazahnya SMA
mendaftarnya melalui menggunakan ijazah S1 itu nggak bisa, tetap menggunakan SMA. Kemudian transkrip nilai itu adalah nilai yang belakang ijazah ya, atau terpisah kalau untuk diploma dan sarjana. Kemudian yang keempat adalah pas foto ya. Nah, pas foto ini biasa berlatar belakang merah, ukuran 4x6. Kemudian yang kelima adalah kakak atau keluarga. Nah, semua berkas ini kalian scan ya, kalian scan berbentuk asli, bukan fotokopi, bukan legalisir, semua bentuk asli. Bagaimana kalau kakak ya, yang sekarang warnanya putih ya, nanti dikira fotokopi? Enggak, karena sekarang kakak dan akte itu memang warnanya putih kan, tapi ada barcode-nya dan itu tetap berlaku. Cukup kalian scan saja, yang pasti scan-nya baik berbentuk JPG atau berbentuk PDF, itu scan-nya secara jelas ya. Mau di tempat fotokopian, mau scan dari HP nggak apa-apa, yang pasti scan-nya jelas ya. Scan-nya terpisah, KTP tersendiri, ijazah tersendiri, kemudian pas foto tersendiri, transkrip tersendiri. Nah, itu terpisah, tidak digabungkan scan, karena akan diupload di website SCSN tersebut berbeda-beda nanti kolom uploadnya ya, itu ya. Nah, kalau untuk syarat lain seperti surat lamaran, surat pernyataan, atau misalnya nanti ada yang dimintanya surat berbadan sehat, ada yang diminta akreditasi, kalau kesehatan ada STR. Nah, itu kalau yang syarat lainnya itu tergantung formasi, masing-masing formasi memiliki syarat ketentuan berbeda-beda. Itulah kenapa kalian pentingnya membaca file PDF-nya. Kalau Kemenkumham biasanya penjaga tahanan ada ditambah akte kelahiran ya, nah surat berbadan sehat. Kalau penjaga tahanan kejaksaan itu ada yang diminta surat keterangan surat sertifikat ya, sertifikat bela diri, sertifikat komputer. Nah, jadi kalian baca ya, karena masing-masing instansi formasi yang kelamar syarat tambahannya berbeda-beda. Tetapi kalau yang 5 tadi cukup kalian siapkan karena semua instansi itu syaratnya sama untuk yang 5 tadi. Nah, kalau nggak diminta ya, syaratnya nggak usah kalian tambahkan. Misal penjaga tahanan kan nggak diminta tuh syarat sertifikat. Bisa nggak kalian mau menambahkan karena kalian memang juara apa ya sertifikat? Nggak bisa, karena tempat kolom uploadnya nggak ada. Kalian juga nanti mau uploadnya di mana? Dan juga nggak perlu juga kalian, karena kan bukan syarat. Tapi kalau kejaksaan seperti pengawal tahanan atau penjaga tahanan ya, di kejaksaan kan perlu sertifikat bela diri. Nah, kalian wajib siapkan sertifikat komputer, kalian wajib siapkan karena di sana di kolom upload ya, pada website SCSN disediakan kolom uploadnya, berarti wajib itu. Kalau nggak ada ya nggak wajib, berarti seperti itu ya. Nah, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan panduan dari jadwal ini. Jika teman-teman ingin mengikuti bimbingan belajar atau bimbel online ya, silakan kalian bisa daftar, masih dibuka ya, kelasnya tentunya terbatas dan juga kita akan belajar waktu masih lama ya. Karena kalau September ini buka berarti Oktober, November masih ada sekitar waktu 2-3 bulan lagi belajar dan kita masih akan sempat belajarnya. Silakan untuk daftar, klik link ada di deskripsi video ini atau bisa langsung ke IG aku Umri. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar dan nanti akan aku jawab atau aku buatkan video khusus. Dan juga tetap pantau informasinya. Share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan aku Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.